Isu-isu yang selama ini kita dengar, isu tentang meragukan nasab dzurriyyah Nabi SAW yang ada di Indonesia, Anda jangan masuk. Sungguh soal penelitian tentang nasab Alawi tidak usah disalahkan, tidak usah dimasalahkan. Mereka berhak meneliti itu dan punya data itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang pernyataan dari Buya Yahya. Di mana Buya Yahya ini terlalu membela ya Habib Ba'alawi. Ya, mungkin karena Buya Yahya ini terlalu lama berguru dengan Habib Ba'alawi. Jadi Buya Yahya ini adalah termasuk mukibinnya Habib Ba'alawi. Jadi pernyataan Buya Yahya ini adalah ya, jadi kalau orang yang nggak percaya ya bahwasanya Habib ini bukan zuriat Nabi SAW, jadi orang tersebut itu meninggalkan baginda Nabi SAW. Jadi menjauhkan dari mencintai Nabi SAW. Bukan seperti itu ya teman-teman ya. Karena Habib Ba'alawi ini ya, mereka ini dinyatakan ya oleh Kiai Imad Al-Bantani bahwasanya Ba'alawi ini nasabnya itu batal, terputus dari Nabi SAW. Jadi kita ini tidak mempercayai bahwasanya Ba'alawi ini adalah bukan zuriat Nabi, terus kita meninggalkan Rasulullah, enggak, tidak seperti itu. Jadi pernyataan Buya Yahya ini salah. Ya karena Buya Yahya ini kan mukibinnya Ba'alawi, tentu saja ya membela mati-matian ya, membela Habib Ba'alawi. Oke teman-teman, kita langsung saja, mari kita simak videonya. Menjauhkan kita dari baginda Nabi adalah dengan menjauhkan kita daripada dzurriyyah baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga mungkin orang menjadi gelisah, gundah berkenaan dengan cucu Nabi SAW. Kalau sudah orang tidak punya cinta dan rindu, tidak punya cinta, penghormatan kepada cucu baginda Nabi, bagaimana mungkin mereka akan sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW? Ada upaya-upaya untuk meragukan hal yang demikian ini. Mungkin sudah mendengar di Indonesia. Mungkin selain dari pesan perlu kami pesankan dari pribadi kami, ketahuilah bahwasanya kita punya tugas menjaga keluarga kita, rumah kita, masyarakat kita untuk semakin dekat kepada Allah dan Rasulnya. Isu-isu yang selama ini kita dengar, isu tentang meragukan nasab dzurriyyah Nabi SAW yang ada di Indonesia, Anda jangan masuk wilayah itu. Itu akan merusak hubungan hati Anda kepada sesama kaum muslimin. Sudahlah, Anda tidak usah ikut membahas masalah ini. Tidak usah. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya pernyataan dari Buya Yahya ya. Kita ini bukannya tidak mencintai zuriat Nabi SAW ya teman-teman. Kita ini sangat mencintai ya keturunan Nabi SAW, Ahlul Bait, keluarga Nabi. Sebagaimana kita ini selalu bersolawat untuk Nabi SAW. Namun yang harus diperhatikan ya, tapi keturunan yang asli, bukan keturunan yang palsu, yang dimana mereka ini berkuar-kuar ya, di dalam tubuh kami ini mengalir darah suci, darah Rasulullah SAW. Di dalam tubuh kami mengalir darah suci kakek kami Rasulullah. Lalu kemudian ada lagi ya, ya darah saya ini mengalir darah Rasul. Ya kenapa ente iri? Ini siapa teman-teman? Ya Bahar bin Smith ya. Bukan seperti itu. Ahlus sunnah itu wajib ya mencintai keturunan Nabi SAW, Ahlul Bait, keluarga Nabi, tapi yang asli, bukan yang palsu, yang dimana mereka ini kalau berceramah ini sangat jauh sekali, yaitu ajaran Nabi SAW ya. Lalu mereka ini ya dengan embel-embel maulid Nabi, meminta uang kepada jamaah. Kalau meminta uang itu nggak tanggung-tanggung ya, ratusan juta untuk acara maulid. Allahu Akbar. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi banyak ya kalau saya ingin sampaikan ya, yaitu video-video tentang terkait masalah Habib Ba'alawi ini yang mengaku zuriat Nabi SAW. Namun itu hanya pengakuan ya. Karena mereka ini kalau disuruh tes DNA haram ya, hukumnya haram gitu. Dia tidak berani, padahal di sana-sana itu ya, di Yaman sana itu banyak ya yang keturunan, yang katanya keturunan Nabi SAW, yaitu dari klan Ba'alawi, mereka ini sudah tes DNA. Ada 140 berapa orang gitu ya teman-teman. Tapi hasilnya adalah G, bukan J1. Kali J1 itu adalah keturunan Nabi SAW, keturunan Nabi Ismail ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi ini ada ya, ada penjelasan dari Kiai Profesor Ahmad Zahro tentang terkait masalah nasab Ba'alawi ini ya. Apakah kita ya menjauhkan dari Nabi SAW kalau tidak mencintai
yaitu ya Habib-Habib palsu ya teman-teman. Nah oke teman-teman, mari kita simak videonya. Para gurunya ulama kita kan nasab Ba'alawi. Bagaimana tentang Ba'alawi? Begini ya, sungguh soal penelitian tentang nasab Ba'alawi tidak usah disalahkan, tidak usah dimasalahkan. Mereka berhak meneliti itu dan punya data itu, dan data itu bisa dilihat di banyak sosial media. Tapi juga tidak usah mencela, tidak usah mencaci. Kepada para habaib atau para alawiyin, ya mohon lapang dada. Masalah ini dimaklumi aja, toh nanti di akhirat pasti akan terbuka semuanya. Jadi sudahlah, kita berpedoman pada ajaran Nabi Muhammad SAW, baik melalui Al-Quran maupun melalui hadis, bahwa yang paling baik di antara kita semuanya bukan soal Arab, bukan Arabnya, bukan soal keturunan Nabi atau bukan keturunan Nabi, tapi soal ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal guru-guru para ulama kita, Ba'alawi, iyalah memang Ba'alawi juga banyak sekali yang alim. Tidak usah diragukan bahwa mereka atau beliau-beliau adalah orang-orang yang alim. Apakah keturunan Nabi atau bukan? Bukan saya ahlinya, dan bukan panjenengan juga ahlinya. Ada yang ngurus sendiri, ada yang meneliti, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Sudahlah, memang dalam kehidupan ya mau bermasyarakat itu seperti itu, ada pro, ada kontra, ada iya, ada tidak. Yang jelas, salah satu tokoh yang selama ini sangat dihujat itu sejak awal memang hati saya tidak bisa menerima. Tapi saya tidak bilang siapapun bahwa orang seperti itu amat susah untuk diterima sebagai keturunan Nabi SAW. Bukan yang selama ini lalu orang populer itu, bukan itu, bukan. Tapi ada orang yang memang disebut sebagai Habib, tapi perilakunya tidak sesuai dan bagi saya adalah bermasalah. Tetapi itu person, itu oknum. Dan saya tidak mempersoalkan dia keturunan Nabi atau bukan. Bagi saya, jika setahu saya ada orang keturunan Nabi, ya saya hormati. Sebagaimana alasannya bukan keturunan Nabi juga kita hormati. Hanya saya terus terang, hati saya lebih ta'zim jika saya tahu bahwa dia keturunan Nabi. Tapi kalau bukan, ya bukan. Dan ada satu yang ya dalam hati saya bukan. Bukan. Tapi sudah sekali lagi, Nabi Muhammad SAW tidak mengajarkan kita harus melebihkan si A, melebihkan si B, bahwa kita harus menghormati ahli bait. Ya, titipan Nabi SAW, pesanan Nabi SAW, itroti, keluarga beliau, karena memang ya nyatanya dalam perjalanan sejarah hampir habis keluarga Nabi SAW, itu hampir habis dalam perang Karbala, itu hampir habis. Tapi sudahlah, saya berharap pada penjaringan kita mendudukkan diri kita sebagaimana perintah Al-Quran, perintah hadis, perintah Nabi SAW, perintah Allah SWT, bahwa kita ini umat muslim atau umat manusia yang muslim, alhamdulillah. Kemudian kedudukan kita ditentukan oleh ketakwaan kita kepada Allah SWT, bukan oleh keturunan siapa, bukan oleh nasab siapa, bukan oleh Arab atau bukan Arabnya, bukan oleh Habib. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi itulah ya penjelasan dari Profesor Kiai Ahmad Zahro ya, hafidhahullah, tentang terkait masalah Ba'alawi, nasab Ba'alawi ini apakah bersambung kepada Rasulullah SAW. Nah teman-teman, jadi yang dimaksud oleh ya Profesor Kiai Ahmad Zahro itu saya tahu persis ya teman-teman, yang dimana ya oknum Habib tersebut itu adalah Bahar bin Smith. Kalau kita lihat teman-teman ya di channel YouTube-nya itu, Allahu Akbar ya teman-teman, pakaiannya wah seperti, terus ada ajudan-ajudannya ya. Lalu kemudian kalau berceramah itu sangat-sangat ya tidak mencerminkan ya, yaitu sangat-sangat tidak seperti yang mereka ucapkan bahwa saya ini ya keturunan Nabi yang keberapa gitu ya. Itulah Bahar Smith teman-teman, yang selalu mengklaim dirinya ini adalah keturunan Nabi SAW. Seperti yang ada di video dulu ya teman-teman ya, Bahar bin Smith itu ya mengatakan bahwasanya Rasulullah ya itu kakek ente apa kakek aneh? Ini apa ya teman-teman ya? Lalu kemudian mengatakan di dalam darah saya ini mengalir darah Rasul. Ya seperti itu. Itulah yang dimaksud oleh Kiai Ahmad Zahro. Jadi Kiai Ahmad Zahro itu ya tidak mengakui ya bahwasanya kalau keturunan Nabi SAW seperti itu. Itu jelas bukan ya teman-teman. Namun pernyataan dari Buya Yahya ini ya sangat jauh sekali ya. Jadi orang yang tidak mempercayai ataupun tidak mencintai zuriat Nabi ya, itu menjauhkan dari Nabi SAW, itu salah ya. Kita sebagai Ahlus Sunnah itu wajib mencintai Ahlul Bait ya, zuriat Nabi, tapi bukan yang KW ya, yang asli ya.
bukan yang palsu. Yang palsu banyak ya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan ya. Jadi kita ini harus berhati-hati kepada oknum-oknum Habib yang dimana mereka ini kalau berceramah itu menyesatkan kaum muslimin. Lalu kemudian apa contoh yang menyesatkan ya? Yaitu mereka kalau berceramah itu sangat jauh sekali dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, yaitu dengan dongeng-dongeng khurafat yang mereka ya sampaikan kepada umat, seperti Fakih Muqaddam Mi'raj 70 kali sehari, dan bisa menurunkan hujan susu, dan bisa menurunkan rantai emas dari langit. Bahkan ya teman-teman, yang paling konyol lagi, bisa memadamkan api neraka, yaitu jari kelingking ya, dengan jari kelingking. Nah, oke teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.